الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali untuk saling ingat mengingatkan. Dan apa yang akan saya sampaikan ini yang utama adalah nasihat dan peringatan untuk diri saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat antum semuanya. Kita telah membahas makna la ilaha illallah. Arti dari la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita masuk ke syurutu la ilaha illallah. Apa saja syarat-syarat agar kalimat la ilaha illallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita hanya mengucapkannya kemudian memastikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang beriman agar kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau syarat-syarat ini terpenuhi oleh seorang yang beriman, maka seseorang tersebut bisa mengamalkannya dengan baik, bisa menjauhkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah la tanfa'u qailaha. Kalimat la ilaha illallah tidak akan membawakan manfaat atau tidak akan mendatangkan manfaat bagi yang mengucapkannya illa, kecuali idza haqqaqa syurutaha, kecuali dia telah mengamalkan syarat-syaratnya, kecuali yang mengucapkannya itu telah mengamalkan syarat-syaratnya. Syaratan yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahli. Al-ilmu al-munafi lil jahli, harus mengetahui maknanya.
mengetahui maknanya, makna la ilaha illallah, baik nafyan maupun isbatan, yang telah kita sampaikan pekan yang lalu. Dalilnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam adalah kata kerja, maka ketahuilah. Kata kerja perintah. Setiap perintah hukumnya wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Maka kewajiban bagi setiap muslim adalah mengetahui, mencari tahu, yang akhirnya dia mengetahui makna la ilaha illallah. Ini al-ilmu. Tidak cukup kita mengucapkan la ilaha illallah tapi kita jahil tentang maknanya. Seperti yang kita singgung yang lalu, dahulu kita memaknainya lain tentang la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah illallah, melainkan dia adalah Allah. Mengandung makna bahwasanya segala sesembahan di dunia ini semuanya batil. Yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah nafyan wa isbatan. Dalilnya, fa'alam annahu la ilaha. Annahu la ilaha, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah, nafyun, peniadaan, tidak ada. Illallah isbatan. Illa ini isbat, penetapan, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ilah, kenyataannya di dunia ini banyak ilah, banyak Tuhan, banyak yang dibertuhan, tapi Tuhan-Tuhan yang ada itu semuanya adalah batil, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang hak dan berhak untuk diibadahi, untuk disembah. Yang pertama, syarat pertama, seseorang harus mengetahuinya. Maka kewajiban kita adalah menyampaikan kepada siapa saja yang belum sampai kepadanya makna la ilaha illallah. Syarat yang kedua, al-yaqin al-munafi lisyakki. Al-yaqin al-munafi lisyakki, harus dengan keyakinan penuh bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan penuh, tidak menerima keraguan, tidak menerima kata tapi. Saya yakin sesembahan yang hak untuk disembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya batil. Tapi gimana ya? Nah, ini masih ada tapinya. Rasa-rasanya kok, nah itu masih ada tapinya. Masih ada keraguan di dalam hatinya. Tapi kalau saya ibadah kepada Allah saja kok begini, kok begitu. Nah, ini ada keraguan di dalamnya. Rezeki kok seret. Nah, itu orang-orang yang nggak menyembah Allah kok lancar-lancar aja ya. Itu ada keraguan di dalamnya. Bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertujuan mencari rezeki. Pastikan itu.
tidak bertujuan mencari dunia, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala saja. Dan hanya orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang berubah surga Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita singgung di surat At-Taubah ayat 100, ada 3 golongan yang Allah pastikan mereka adalah penghuni surga. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang generasi pertama, dan siapapun yang dalam beragamanya ini mengikuti cara beragama mereka dengan benar. Walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam beragama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya mengamalkan segala sesuatu yang Allah turunkan lewat Jibril kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-yaqin al-munafi lisyakki. Yakin sepenuhnya di dalam jiwa, tidak ada keraguan sedikitpun. Tidak ada kata-kata tapi. Ya, yakin tanpa tapi. Apapun bentuk tapinya. Walaupun itu kata-kata neng. Aku itu yakin. Neng kok. Nah, tidak menerima itu. Bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan selain itu. Tujuannya bukan untuk dunia. Tujuannya bukan untuk dunia. Ma'nahu ayyakuna qailuha ala yaqinin tammin. Yang mengucapkannya harus benar-benar berada pada keyakinan yang sempurna. Sempurna. Tidak menerima kata tapi. Bi annallaha huwal ma'budul haqq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak, yang benar. Dalilnya ada di surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah alladzina amanu billahi wa rasulihi, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak meragukan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Di sini ada kata-kata tsumma lam yartabu. Beriman sepenuh hati, tidak ada keraguan, tanpa keraguan di dalamnya. Tanpa menerima kata tapi. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang jujur, shadiq, yang dikatakan membenarkan mereka itu. Tidak ada keraguan sama sekali di dalam hatinya.
Maka kita harus berhati-hati, karena di luar sana banyak syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh tentara-tentara syaitan, oleh tentara-tentara iblis. Tidak usah ragu bahwasanya kita dalam berislam hanya berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Sunnah dalam artian bahwasanya dalam memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan perjalanan para sahabat bersama Rasulullah SAW dalam mengamalkan agama ini. Salah satu contoh umpamanya, kalau agama ini, ya kita skor dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Jika agama ini difahami tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka akan muncul berbagai macam pemahaman sesuai dengan selera masing-masing. Yang seleranya dengan selera adat-adat Jawa, maka dia memahami agama ini sesuai dengan adat Jawa. Muncullah kejawen. Begitu juga tentunya dengan adat masing-masing daerah akan muncul Islam kejawen, Islam mungkin Islam Bugis bisa jadi Islam Madura dan seterusnya. Jadinya Islam tidak satu dalam pemahaman. Padahal kita kembali kepada hadis Rasulullah dari sahabat Irbad radhiyallahu anhu tentang wasiat beliau jika kita mendapati perpecahan atau mendapati perselisihan. May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Yang akan hidup setelahku, artinya setelah kematianku kata Rasulullah, maka akan mendapati berbagai macam ikhtilaf, perbedaan. Jadi perbedaan ini memang sudah disampaikan Rasulullah SAW. Tapi beliau berwasiat, jika itu terjadi, fa'alaikum bisunnati, maka kalian alaikum wajib. Di sini ada kata wajib, alaikum. Laki-laki wajib. Tentunya kalau fa'alaikum bisunnati, kalian wajib mengikuti sunnahku. Jika kalian nggak mengikuti, maka kalian meninggalkan satu kewajiban. Fa'alaikum bisunnati, kalian wajib mengikuti sunnahku atau perjalananku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan mengikuti sunnah atau perjalanan khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Ini mewakili seluruh sahabat, karena sahabat semuanya masukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu wa'adahumul husna, masing-masing semua telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang pertama, wajib mengikuti kembali jika mendapati perselisihan, wajib kembali kepada perjalananku dan sahabatku dalam mengamalkan agama ini. Wa'addu 'alaiha tamassaku biha, berpegang teguh kepadanya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham, bukan gigi sari, artinya pegang teguh. Kalau gigi geraham lebih kuat daripada gigi sari. Gigi sari ditarik protol giginya. Gigi geraham ditarik sekuat tenaga, kita mungkin katut keseret. Artinya jangan main-main dalam berpegang dengan sunnah. Inilah ahlu sunnah. Alaikum bisunnati. Kemudian kemudian kembali kepada pemahaman sahabat yang lain dalam hadis iftiraqul ummah,
bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka? Satu. Siapa yang satu itu? Kata Rasulullah dalam hadis lain sebutkan yang satu adalah jamaah. Sahabat bertanya, siapakah jamaah itu ya Rasulullah? Yang dimaksud dengan jamaah adalah ma ana alaihi wa ashabil yaum, yaitu yang amalan mereka seperti amalan saya dan bersama sahabat saya pada hari ini. Artinya apa? Amalan kita hari ini harus mengikuti seperti amalan Rasulullah bersama sahabatnya. Ini tidak boleh kita kufuri, tidak boleh kita ingkari. Ini adalah ketetapan Rasulullah lewat Rasulnya. Kita nggak boleh mengingkarinya. Mungkin kita lemah melakukannya, tapi kita nggak boleh mengingkarinya. Mungkin kita tidak mampu sepenuhnya mengamalkannya, tapi kita tidak boleh mengingkarinya. Kita wajib membenarkan hadis ini. Wajib membenarkan, walaupun mungkin bisa jadi amalan kita jauh seperti mereka. Tapi sekali-kali jangan mengingkari ini. Itulah ahlul jamaah. Jamaatus sahabah maksudnya. Kemudian syarat yang ketiga. Ya, tadi yang kedua yakin, jangan ada keraguan di dalamnya. Dan kembali kepada sunnah Rasulullah bersama sahabatnya adalah bab iman. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, ikuti yang Allah perintahkan, yaitu untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Karena dalam surat An-Nisa 59 jelas Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Jelas. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulul amri. 3 yang harus ditaati. Tapi wa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian sedang berbantah-bantahan, ada perbedaan pendapat, farudduhu ilallahi war rasul. Allah hanya memerintahkan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada ulul amri. Kembalinya hanya kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ketetapan Allah yang sudah disampaikan kepada Rasulnya, jelas. Dan perintahnya pun ati'ullaha wa ati'ur rasul. Sebelum kata-kata Allah ada kata-kata ati'u, berarti taat kepada Allah itu mutlak. Kemudian sebelum kata-kata Rasul wa ati'ur rasul ada kata-kata taatilah lagi, berarti taat kepada Rasulullah itu juga mutlak. Sebab wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapapun yang telah mentaati Rasul berarti dia taat kepada Allah. Agama ini sudah Allah serahkan kepada Rasulullah untuk menjelaskan kepada umat ini. Wa ulil amri minkum. Selanjutnya ulil amri. Sebelum kata-kata ulil amri, perhatikan tidak ada kata-kata ati'u. Bukan wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri, enggak ada. Tapi yang ada ati'ullaha wa ati'ur rasul, langsung wa ulil amri. Kenapa? Karena taat kepada Allah dan Rasul ini sifatnya mutlak. Adapun taat kepada ulul amri ini dengan catatan, selama ulul amri ini berada pada kebenaran Allah dan Rasulnya. Dengan catatan selama ulul amri ini berada kebenaran. Innama ta'ah fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu adalah dalam kebenaran. Nah,
Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas al-munafi lisyirki. Syarat yang ketiga, agar kalimat la ilaha illallah mendatangkan manfaat buat kita semuanya. Al-ikhlas al-munafi lisyirki. Ikhlas yang meniadakan syirik. Ikhlas yang meniadakan syirik. Ma'nahu an tukhlisa jami'a ibadatillah, jami'al ibadat lillah. Hendaklah kamu mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tusrifa minha syai'an li ghairillah. Dan janganlah memalingkan atau mengarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun jangan diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Antukhlisal ibadah. Ibadah itu sendiri ma'nahu ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah. Mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam semua ibadah, bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa dan seterusnya. Segala sesuatu yang itu memang dicintai Allah, itu memang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu masuk dalam kategori ibadah. Baik itu secara lahiriah maupun batiniah, yang nampak maupun tidak nampak. Jelas, umpamanya sering kita contohkan sholat hanya untuk Allah. Jangan terbersit sedikitpun sholat untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada kesyirikan di dalamnya. Maka di sini dikatakan al-ikhlas al-munafi lisyirk. Ikhlas yang meniadakan kesyirikan, tidak ada kesyirikan dalamnya. Jadi lawan dari ikhlas itu syirik. Lawan dari ikhlas itu syirik. Ya, seperti kita sholat, kita ikhlaskan hanya untuk mencari wajah Allah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala itu kita palingkan untuk mencari ridha selain Allah, ridho saudara, ridho teman, ridho tetangga, ridho mertua, biar mereka pada ridho kepada kita, maka kita sudah syirik niyah. Kita sudah melakukan kesyirikan, syirik niyah. Keikhlasan kita sudah tidak ada. Sebab mengucapkan la ilaha illallah berarti mengikhlaskan semua ibadah, bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu segala sesuatu yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seperti sedekah juga ibadah. Menolong orang ibadah, mimbab ibadah. Karena itu diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya dan seterusnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahu, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, mukhlisina lahuddina hunafa, dalam menjalankan
agama ini. Memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini butuh latihan. Ini butuh latihan. Makanya kalau terbesit ada kesyirikan, seperti dulu pernah saya sampaikan di awal-awal pertemuan, bersegeralah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Pendek, itu aja. Dengan sepenuh hati, biar hati ini tidak terkontaminasi dengan niatan-niatan yang lain. Sering-sering diucapkan, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, dari perbuatan syirik yang wa ana alamu, yang aku ketahui, wastaghfiruka lima la a'lamu, dan aku mohon ampunan kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu, waktu itu Rasulullah bersabda kepada sahabat tercintanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, jika kamu melakukan amalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa kesyirikanmu, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Betapa nikmatnya amalan yang pendek, ringan. Jika kita tidak melupakannya dan kita membiasakannya, Masya Allah, luar biasa. Maka jika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membawa dosa kesyirikan sekecil apapun, sesuai janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, maka Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa kita. Kata Allah, walaupun engkau datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, wahai anak Adam. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu nikmatnya. Dan ini adalah di antara kasih sayang, bentuk-bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah apa dilanjut? Ini ada 8 poin. Oh gitu. Ada 8 poin. Yang keempat, as-sidqu al-munafil kadhibi, jujur, tidak boleh ada dusta dalam mengucapkannya. Kemudian al-mahabbah al-munafilil bughdi, cinta yang meniadakan kebencian. Nanti insya Allah kita penjelasannya yang akan datang, insya Allah, jika Allah menghendakinya. Kemudian al-inqiyad al-munafilit tarki, tunduk yang meniadakan untuk meninggalkannya. Al-qabul al-munafilir raddi, harus menerima yang meniadakan penolakan. Kemudian yang terakhir, al-kufru bima yu'badu min dunillah, mengkufuri segala sesuatu, segala macam sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai 3 ini saja dulu. Insya Allah selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada dari tiga yang kita sampaikan tadi, mungkin ada yang belum jelas atau perlu dipertanyakan, monggo. Ya, kalau memang tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas malam ini akan lebih mengokohkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menghantarkan kita ke surganya. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.